Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam acara pembelajaran online Universitas Pandanaran Semarang. Perkenalkan, saya Sri Praptono, pengampu mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship ini. Mahasiswa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi. Setelah kita mengenali diri kita masing-masing sebagai modal awal untuk melangkah menjadi seorang entrepreneurship sebagai referensi, maka akan kita pelajari juga beberapa karakter wirausahawan yang sudah dirumuskan oleh beberapa pakar, beberapa akademisi sebagai pembanding. Sejauh mana kita sudah mempunyai modal awal ini? Pertanyaannya nanti adalah, apakah kita sudah memenuhinya? Apakah kita sudah semua ada, atau mungkin malah belum ada sama sekali? Baik, tentunya kita juga tidak perlu rendah diri kalau seandainya ternyata rumusan-rumusan ini belum ada pada diri kita, karena sesungguhnya banyak faktor yang menjadikan seseorang bisa berhasil menjadi seorang wirausahawan. Apa itu karakter-karakter yang dirumuskan di situ? Karakter seorang wirausahawan yang pertama adalah dia memiliki motivasi untuk berprestasi. Sebagai penjelasan bahwa hal ini penting, mengapa demikian? Karena seseorang kalau pengen maju dituntut untuk senantiasa mempunyai impian untuk berprestasi. Berprestasi artinya dia mampu mencapai sebuah target, sebuah sasaran dari upaya-upaya yang sudah dia lakukan. Dia mampu mencapainya dengan nilai-nilai yang positif. Mengapa ini menjadi penting? Karena sesungguhnya perjalanan seorang wirausahawan itu akan selalu bisa dicapai pada saat dia mampu meraih prestasi demi prestasi. Dan prestasi itu akan diulang-ulang terus sampai kemudian dia bisa mencapai pada satu tingkatan tertentu yang dikehendakinya. Yang kedua, karakter seorang wirausahawan adalah selalu perspektif, melihat ke depan, melihat sesuatu yang akan datang. Walaupun tidak mudah sesungguhnya kalau kita melihat ke depan. Mengapa? Karena ke depan itu pasti akan penuh dengan tantangan, penuh dengan ketidakpastian, dan banyak hal yang tidak bisa kita kelola. Faktor-faktor eksternal misalnya, terlalu banyak yang kita tidak bisa menguasainya. Namun demikian, referensi yang cukup kita terhadap perspektif ke depan ini adalah menjadikan kita mempunyai alat untuk antisipasi, mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, sehingga apapun yang terjadi kita sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah berdaya cipta tinggi, atau dengan kata lain bahwa seorang wirausahawan itu dituntut untuk mempunyai daya kreasi yang tinggi. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya dunia ini bukan ruang yang kosong. Kita akan memasuki sebuah tempat di mana kita harus siap dengan kompetisi, bahkan hiperkompetitif di situ. Kompetisi-kompetisi yang seringkali juga tidak kita ketahui, tidak kita duga, dan sebagainya. Maka di dalamnya dituntut seseorang untuk mempunyai daya cipta yang tinggi atau kreativitas. Yang berikutnya adalah memiliki perilaku inovatif tinggi. Para pemirsa yang berbahagia, inovasi menjadi kata kunci kalau kita ingin tetap survive, kalau kita ingin tetap berkelanjutan. Kenapa?
Betapa banyak para pelaku-pelaku bisnis harus berhenti, harus jatuh, harus mandek karena tidak mampu melakukan inovasi-inovasi. Sesungguhnya dunia ini akan selalu berubah. Maka yang bisa melawan perubahan itu adalah pada saat kita melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan waktu dan zamannya. Yang berikutnya adalah seorang wirausahawan harus memiliki komitmen dalam pekerjaannya. Artinya bahwa orang kalau sudah masuk dalam dunia kewirausahaan, maka dia harus siap bahwa perjalanan ini bukan perjalanan yang singkat, tetapi bisa jadi panjang, terus menerus, bahkan bisa jadi menjadi sebuah pilihan selama hidupnya. Sehingga penting bagi seorang wirausahawan itu memiliki komitmen dalam pekerjaannya. Walaupun pada kenyataannya bisa jadi seorang pelaku bisnis itu nanti akan berganti-ganti, akan berubah usahanya. Itu bukan sesuatu yang dilarang. Tetapi komitmen dengan pekerjaannya ini menjadi satu pilihan di mana progres dalam pencapaian prestasinya itu bisa diukur. Di dalamnya kita akan bertemu dengan kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, dan hal-hal yang seringkali kita menjadi putus asa. Tetapi bukan berarti itu kita harus lari. Masalah pasti akan ada. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah itu. Yang berikutnya adalah karakteristik seorang wirausahawan memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Performa, etos kerja adalah sesuatu yang niscaya yang dibutuhkan dalam untuk para pelaku bisnis itu. Seringkali mereka harus berjalan sendiri. Pada saat orang-orang tidak mengikutinya, pada saat tidak ada satu orang pun mensupport usahanya, maka di sini akan teruji betapa sesungguhnya daya tahannya itu bisa menyelamatkannya. Sehingga etos kerja, tanggung jawab menjadi kunci yang bisa menyukseskan seseorang menjadi pelaku bisnis. Yang berikutnya adalah mandiri dan tidak tergantung. Karena dalam dunia bisnis dengan konsep kewirausahaan ini menuntut seseorang untuk mempunyai independensi, mempunyai kemerdekaan, ketidakterbelengguan. Banyak keputusan-keputusan yang harus dia ambil yang akan menentukan masa depannya. Sehingga kemandirian menjadi penting bagi mereka yang masuk dalam dunia bisnis. Yang kedelapan adalah berani menghadapi risiko. Orang hidup pasti akan ketemu dengan risiko. Dan itu tidak bisa dielakkan lagi. Setiap orang hidup pasti akan ketemu dengan risiko. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengelola risiko itu dengan sebaik-baiknya. Risiko bisa jadi menjadi penghambat usaha kita. Tetapi risiko bisa jadi mendewasakan kita sehingga kita semakin lama semakin tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar lagi. Yang kesembilan adalah selalu mencari peluang. Para pemirsa yang berbahagia, inilah sesungguhnya keunikan kalau kita berbicara tentang entrepreneurship. Pada saat orang lain mengatakan bahwa itu hambatan, pada saat orang lain mengatakan bahwa itu ancaman, tetapi justru para entrepreneurship ini dia melihat bahwa itu menjadi sebuah peluang, yang mana dengan peluang itu nanti akan memunculkan inisiatif, dan inisiatif ini nanti akan menimbulkan kreasinya, dan dengan kreasi ini maka dia akan memiliki satu pilihan usaha yang ditekunnya. Kemudian yang ke-10 adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan menjadi satu modal untuk bisa menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak mungkin seseorang berusaha sendiri, tapi dia pasti akan dengan orang-orang lain. Maka kepemimpinan yang baik, yang tangguh menjadi jaminan dia bisa bekerja bersama orang lain.
Yang berikutnya adalah memiliki kemampuan manajerial dan memiliki kemampuan personal. Inilah beberapa karakteristik secara teori, secara konsep yang sudah dirumuskan oleh beberapa akademisi, beberapa cendekiawan yang menjadi referensi kita bersama. Apakah kita memilikinya? Apakah semua sudah kita miliki? Atau sama sekali kita belum memilikinya? Tentunya kita tidak pernah berputus asa, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah rendah diri kalau seandainya kita belum menemukan beberapa rumusan itu yang ada pada diri kita. Saatnya kita tetap belajar untuk menjadi lebih baik. Inilah beberapa hal berkaitan dengan konsep karakteristik wirausahawan. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi dengan tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.